Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun, masih bersama Kang Tro. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi tata cara bagaimana kita meditasi bisa menembus dimensi lain ataupun alam lain. Sebenarnya dalam meditasi ini kita dibenturkan dengan dua alam, yaitu alam kasunyatan dengan alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini bisa dibilang alam gaib ataupun bisa menuju ke halusinasi kita, dimana sukma kita bisa sampai kemana-mana. Ya, sebenarnya kalau kita ingin berharap ke sebuah kesadaran, kita harus kembali ke alam sadar. Tetapi di saat kita ingin masuk ke dunia dimensi lain, kita harus mengikuti alam bawah sadar kita. Itu sangat terasa apabila sampan ikuti. Di saat sampan duduk diam, akan banyak energi yang muncul dalam diri sampean. Itu sampan ikuti terus, tapi jangan langsung kembali ke kesadaran, sampan ikuti saja. Di saat sampan benar-benar masuk ke dunia alam bawah sadar dan sampan terbawa oleh halusinasi sampean di saat meditasi itu, di situ waktu itu berjalan dengan cepat. Contoh saja, di saat kita melamun, kita tidak mengenal waktu. Di saat kita melamun sebentar, waktu itu sudah berjalan dengan cepat. Nah, ini sebenarnya masuknya saat meditasi itu seperti orang melamun. Kita masuk ke dunia alam bawah sadar. Saat kita masuk dunia alam bawah sadar semakin dalam, waktu di dunia nyata ini sudah berjalan. Makanya di dunia gaib 1 menit, di dunia nyata bisa jadi 1 jam. Karena apa? Ya itu tadi, kita masuknya sudah tidak memiliki kesadaran diri lagi dalam diri kita. Sebenarnya itu logika sih. Sama orang melamun itu seperti orang sedang meditasi, tetapi dia mengikuti alam bawah sadarnya. Makanya untuk masuk ke alam bawah sadar ataupun dimensi lain, sampean mengikuti saja alam bawah sadar sampean. Jangan sampean kembali ke diri, jangan sampean mengingat diri, sampean ikuti jalurnya. Tapi ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Di saat sampean mengikuti alam bawah sadar sampean dan masuk ke dunia halusinasi sampean, semakin dalam sampean masuk di situ, sampean akan susah keluar. Di saat itu tertanam di mindset sampean tentang halusinasi sampean, di dunia nyata pun sampean nanti akan sering melihat halusinasi yang sampean ciptakan itu sendiri. Makanya sebenarnya untuk masuk dimensi lain itu tidak perlu orang sakti. Makanya orang dulu disuruh puasa 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak makan, nyebleng. Itu sebenarnya adalah apa? Membawa mereka masuk ke dalam alam bawah sadar. Karena orang di saat tidak makan, tidak tidur, cairan dalam otak ini penuh. Akhirnya membawa orang masuk ke dalam ranah yang tidak sadar diri. Mudah berhalusinasi, mudah melihat hal-hal yang di luar nalar. Makanya yang dinamakan di luar nalar, berarti di luar pemikiran kita. Nah, sampean kalau ingin masuk ke situ, tapi tetap hati-hati. Makanya orang dulu bisa dibilang rogo sukmo. Jadi rasa kita yang masuk ke situ.
rasa kita masuk ke alam bawah sadar kita. Kita ikuti, terus kita ciptakan sesuatu yang akan menjadi dalam diri sampean sendiri. Makanya sampean bisa masuk kemanapun bisa di saat meditasi. Bahkan di saat sampean bisa menjadi diri orang lain, sampean bisa menyakiti orang lain dalam fase ini. Akhirnya masuknya apa? Santet, pelet. Ini sebenarnya fasenya itu kita memakai alam bawah sadar kita untuk menyakiti orang lain, karena di situ ada gelombang ataupun frekuensi yang bisa kita samakan dengan orang lain. Makanya orang di saat tidur itu mudah dikerjain orang. Di saat orang itu mampu menguasai dirinya sendiri. Karena apa? Orang di saat tidur itu masuknya ke alam bawah sadar. Makanya timbul mimpi. Jadi memori otak itu muncul sendiri. Ini sebenarnya logika sih. Jadi sampan kuncinya ya di situ. Kalau sampan pengen masuk dimensi lain, alam gaib atau apa, sampan ikuti saja alur alam bawah sadar sampean, sampan ikuti terus, nanti sampan akan ketemu. Makanya banyak teman-teman yang ketemu sosok inilah, ketemu melihat diri sendiri lah, ada bisikan lah, kita dituntun ke alam mana lah. Itu sebenarnya adalah di saat sampan masuk alam bawah sadar, sampan itu masuk ke halusinasi diri sampan sendiri. Bukan apa-apa. Itu bukan hal yang aneh. Bagi yang paham itu bukan hal yang aneh. Justru sampean itu masuk ke ranah yang lain. Nah, sedangkan meditasi itu adalah mencari kesadaran diri, kembali ke diri sendiri. Saat sampean mengikuti alur alam bawah sadar, sampean akan masuk dimensi lain. Dimensi siapa? Dimensi diri kita sendiri. Alam bawah sadar kita sendiri. Karena kita itu alam semesta, sampean bisa kemana-mana dengan alam bawah sadar sampean. Walaupun sampean duduk di rumah, sampean bisa sampai kemana-mana apabila sampean sudah bisa menyatukan diri dengan alam. Itu sebenarnya metode simpel, tata cara. Nah, untuk prakteknya ya monggo dipraktekkan sendiri, tapi hati-hati. Di saat sampean masuk ke situ, sampean program, sampean mindset dalam diri sampean, nanti sampean justru akan terbawa ke ranah itu. Akhirnya sampai meditasi pasti masuk alam lain. Nah, ini orang-orang dulu sering melakukan itu lewat tapa brata ataupun lewat puasa ataupun melek bengi. Itu sebenarnya itu mengurangi tidur itu adalah agar kita lebih cepat masuk ke ranah tersebut. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Terus Mbah Nuwun.